Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar online karena anak kelas 3 sedang ujian sekolah. Mata pelajaran kita hari ini adalah DPK. DPK itu adalah dasar program. Oh, ini sudah setel otomatis ya. Dasar program keahlian. Ya, dasar program keahlian. Untuk anak-anak TITL dan TPTU, keahliannya itu adalah ketenaga listrikan. Oke, ketenaga listrikan. Jadi, yang sering Bapak ulangi saat mengajar dalam kelas, listrik di rumah kita, ini otomatis ini. Mana berubahnya nih? No 2 nih. Terus nih. Oke. Ya. Jadi di rumah kita ada listrik yang masuk di meteran listrik. Ya. Oke. Ada 2 kabel yang keluar dari meteran listrik, yaitu fasa dan netral. Di manakah atau dari manakah sumber listrik yang masuk di rumah kita? Sumbernya itu adalah dari pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini dikelola oleh PLN hingga sampai ke rumah. Jenis-jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia ada PLTD, PLTU, kalau di Bima ada PLTG yang gas itu, PLTMG, mesin gas, kemudian ada juga PLTS, tenaga surya, kemudian ada yang baru-baru ini adalah PLTMH, mikrohidro. Jadi banyak sumber listrik yang dihasilkan di pembangkit ini. Dari pembangkit ini menghasilkan listrik sekitar ribuan volt, bahkan ratusan ribu volt. Ini dialirkan melalui JTT, jaringan tegangan tinggi. Ini ribuan volt. Kemudian dialirkan lagi melalui JTM, tapi diturunkan tegangannya melalui gardu ke JTM. JTM ini kalau jaraknya jauh ini masih juga ribuan volt karena jauh jarak ke rumah. Kalau dekat sudah ratusan volt. Kemudian JTR, ini ada tiang listrik satu, yang ke rumah-rumah ada 2 kabel. Ini tegangannya JTR adalah 220 volt. Nah, 220 volt inilah yang masuk ke rumah-rumah atau ke sekolah-sekolah. Masuk di sini. Masuknya melalui meteran listrik. Oke. Kemudian di meteran listrik ini terdapat kWh meter atau alat untuk mengukur jumlah penggunaan listrik. Ada angka-angkanya. 1 kWh itu ada yang senilai 1.600 rupiah. Tergantung. Kalau daya rendah bahkan ada 1 kWh itu senilai 800 rupiah. Itu tergantung tarif listrik yang berlaku saat sekarang. Jadi di meteran ini untuk menghitung jumlah penggunaan listrik kita. Kemudian di meteran ini ada MCB. MCB ini ada 3 fungsinya. Fungsi yang pertama dari MCB yaitu menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Itu fungsi pertama MCB. Sama seperti saklar. MCB ini bisa menghubungkan, memutuskan arus listrik. Fungsi MCB yang kedua
pengaman beban lebih. Jadi MCB ini ada kapasitas bebannya. Kalau MCB-nya itu tertulis C2, berarti kemampuannya untuk mengalirkan listrik harusnya cuma 2 ampere. Kemampuan dayanya adalah 450 watt. Kalau di MCB-nya tertulis C4, berarti kemampuannya 4 ampere, dayanya itu 900 watt. Kemudian C6, 6 ampere, 1300 watt. C10, 10 ampere, 2200 watt. Jadi anak-anak bisa melihat MCB di rumahnya tertulis C berapa. Kalau C2, 2 ampere, 450 watt. Ini untuk kondisi listrik di rumah yang menggunakan 450 watt ini terlalu sedikit. Kalau sudah nyala semua TV, rice cooker, mesin air, setrika, itu pasti turun ini. Jadi sebaiknya menggunakan yang C4 atau C6. Kalau ingin pasang AC di rumah yang aman menggunakan C10, 2200 watt. Jadi semakin besar daya listrik yang digunakan, MCB yang digunakan, maka semakin banyak peralatan listrik yang bisa digunakan di rumah. Kemudian fungsi MCB yang ketiga, pengaman hubung singkat. Pengaman hubung singkat itu apabila terjadi konslet dalam instalasi dalam rumah, MCB ini akan memutuskan aliran listrik sehingga peralatan listrik di rumah kita menjadi aman. Jadi ini meteran listrik, ada MCB-nya, masuk kabel listrik dari PLN, keluar fasa dan netral. Ya, fasa dan netral. Kabel fasa dan netral inilah yang dihubungkan ke rumah-rumah, ke peralatan listrik. Kita memasang KKB atau stop kontak. Itu ada 2 kabel, kita hubungkan dengan kabel dari meteran ini, fasa dan netral. Jadi KKB ini akan bisa untuk menyalakan peralatan listrik. Kemudian apabila ingin menyalakan lampu di rumah, lampu juga ada 2 kabel, kemudian ada saklarnya. Nah, tinggal kita hubungkan fasa ini ke saklar, saklar ke lampu, ujung satu lampunya ini pergi ke netral. Nah, seperti itu. Jadi di rumah itu seperti itu. Memasang KKB seperti ini, memasang lampu seperti ini. Ini yang selalu Bapak ulang-ulang saat belajar, tapi nyatanya anak-anak sering lupa. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah ingat atau masih lupa tentang materi dasar DPK ini, ada soal Bapak kirim linknya melalui Google Form, anak-anak jawab, isi, dan screenshot hasilnya. Mungkin demikian pelajaran online kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.